Shalom, selamat malam saudara kekasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya sangat senang kita dapat boleh berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat, dan semuanya kita pasti telah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik itu berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani. Saya sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena saya masih diberikan waktu kesempatan untuk dapat bersaksi, ya, memberikan renungan firman Tuhan walaupun singkat. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di dalam kitabnya Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan." Ya, terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati saya dan bagi kita sekalian, ya, yang telah memberkati firman ini kepada kehidupan Anda dan saya. Saya sungguh berterima kasih, ya, kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang kekasih, ya, jikalau kita ingin sesuatu, kita harus meminta itu di dalam doa kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang maha kudus. Ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi segala berkat rohani, berkat jasmani, kita meminta itu semuanya kepada Allah Bapa Sorgawi. Jangan kita meminta ke tempat yang lain, jangan kita meminta kepada ilah-ilah lain, ya, dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada yang melalui cara-cara duniawi, ada yang memakai cara-cara setan, iblis, ya, seperti pesugihan itu. Jangan, ya Bapak Ibu, itu sangat terkutuk di hadapan Tuhan. Manusia yang seperti begitu, yang menyembah berhala, ilah-ilah lain, ya, maka murka Tuhan itu akan tercurah atas orang tersebut. Ya, mintalah semuanya kepada Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dengan hati kita dan kesungguhan hati kita. Ya, mintalah di dalam doa dan kita akan berusaha, maka kita pasti akan mendapat, ya, mendapatkan berkat itu. Ya, karena apa? Orang yang meminta, Tuhan akan memberikan kepadanya. Carilah maka kamu akan mendapat, ya. Carilah jalan keselamatan itu. Ya, minta apa saja kepada Allah Bapa Surgawi. Yang penting yang kita minta itu adalah kebutuhan kita yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, bukan keinginan duniawi kita, ya, untuk memuaskan keinginan duniawi kita. Allah pasti akan mengetahui segala sesuatu isi hati kita sebelum kita memintanya. Tetapi yang Allah mau adalah kerendahan hati kita dan keinginan hati kita itu kita katakan, kita nyatakan itu kepada Allah Bapa Surgawi. Mintalah hanya kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah jalan untuk pemikiran hati, menerangi jalan dan hati pemikiran kita, ya, manusia ini. Karena apa? Manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini banyak yang masih berjalan di jalan kegelapan. Mereka belum menemukan jalan yang lurus itu. Mereka belum mengetahui dan belum mendapatkan jalan yang lurus itu. Maka dan oleh sebab itu Tuhan Allah berkata dalam firman-Nya, mintalah, ya, kepada Allah Bapa Surgawi itu, ya, kuasa untuk dapat menerangi pikiran, menerangi hati kita, agar supaya hati dan pikiran kita itu diterangi oleh kuasa Allah, sehingga kamu akan mendapatkan terang cahaya ilahi itu yang menerangi langkah kita, sehingga kita menemukan jalan yang lurus itu hanya melalui Nabi Isa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Ya, itulah jalan yang lurus. Dikatakan di situ, carilah, ya, carilah jalan itu sehingga kamu menemukan jalan yang lurus itu. Carilah maka kamu akan mendapat. Jadi hanya orang yang mencari, ya, hanya orang yang mencari jalan yang lurus itu yang akan mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi yang berasal daripada kuasa ilahi itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi
orang yang mencari jalan kebenaran itu, jalan yang lurus, ya, maka ia akan mendapatkan jalan tersebut. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, setelah meminta kepada Tuhan, ya, agar supaya kuasa Allah itu memberkati pikirannya, menaungi pikirannya, ya, sehingga kuasa kegelapan itu, ya, jikalau kuasa terang itu datang kepada orang tersebut, dia meminta jalan ilahi, jalan yang lurus itu ditunjukkan kepadanya, maka Allah itu akan memberikan kepadanya. Ya, mintalah maka kamu akan diberikan oleh Allah itu. Mintalah kuasa ilahi itu yang menerangi pikiran kita, menerangi hati kita yang gelap ini, menerangi pikiran kita yang seringkali diintimidasi setan, yang seringkali dipakai oleh iblis itu, ya. Mintalah kepada Tuhan, kuasa ilahi itu menerangi pikiran kita, hati kita, sehingga kita memiliki kerendahan hati, ya. Dan kita setelah meminta, ya, mencari jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu, ya, ketoklah, ya, ketoklah pintu tobat itu, pintu anugerah Allah itu, ya, maka pintu Allah itu akan terbuka bagimu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Pintu tobat itu, pintu anugerah kasih Allah itu akan terbuka bagi kita, bagi jiwa-jiwa yang sudah meminta kepada Allah, yang sudah melalui proses mencari jalan keselamatan itu, jalan yang lurus itu, jalan ilahi, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ia akan mendapatkan pintu, ya. Pintu itu, ketoklah pintu anugerah Allah, kasih anugerah Allah, ya, pintu tobat itu ketoklah, maka Allah akan membukakan pintu tobat itu sebelum waktu Allah itu berlaku untuk menutup pintu itu selama-lamanya, ya. Karena tidak lama lagi waktu Allah akan menutup pintu tobat tersebut, pintu anugerah itu tidak akan lama lagi, ya, Bapak Ibu. Pintu kasih karunia Allah itu, pintu anugerah Allah tercurah untuk manusia, ya. Tidak lama lagi pintu itu akan ditutup, ya. Sebentar lagi, ya, kata roh Tuhan itu, sebentar lagi, ya. Saya tangkap seperti itu, ya. Roh Tuhan berbicara, sebentar lagi pintu tobat itu, pintu anugerah, ya, pintu anugerah kasih ilahi itu akan segera tertutup, ya, Bapak Ibu. Jikalau sudah tertutup pintu itu, maka tidak ada kesempatan lagi kepada kita ini manusia untuk bertobat di hadapannya, ya, kecuali untuk masa antikris itu ada, ya. Ada masa pada saat itu anak-anak Tuhan, ya, yang bertahan dengan imannya, dia akan membayar harga, Bapak Ibu, dengan penderitaan, siksaan, penganiayaan, ya, akan dikejar-kejar, ya, pada masa itu, ya, masa 7 tahun 6 berkuasa, ya, berkuasa di dunia ini, ya. Itu dikode dengan orang yang serba hitam, ya, orang yang serba hitam, ya, dan bendera hitam itu, ya, itu yang saya lihat, Bapak Ibu. Mereka akan berkuasa, tapi nanti setelah akhir zaman, setelah di penghujung zaman ini, ya, mereka akan mengambil alih, ya, segala pemerintahan dunia ini dengan kode 666. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengetahui bahwa tidak sia-sialah orang yang meminta belas kasihan Tuhan, anugerah Allah itu tercurah atas hidupnya, ya. Jikalau dia datang tersungkur di hadapan Allah, sujud menyembah di hadapannya, dia meminta, ya, menunjukkan kepadanya jalan yang lurus kebenaran itu, maka Allah akan memberikan kepadanya. Dan carilah jalan yang lurus itu, ya, carilah jalan yang lurus itu, maka kamu akan mendapatkan jalan itu, ya. Dan setelah itu ketoklah pintu anugerah itu, maka pintu itu akan dibukakan kepadamu, sehingga orang itu akan masuk bersama-sama di dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus. Bukankah itu sesuatu yang indah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Marilah sekarang waktu-waktu yang singkat ini, di waktu sisa hidup kita, ya, di menit-menit terakhir ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita meminta kepada Allah, kita mencari apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita mencari jalan yang lurus itu, kita mencari jalan kebenaran itu. Jangan kita senang berbuat dosa, menikmati dosa itu, dan kita hidup di dalam kenikmatan dosa itu, Bapak Ibu. Jadi sadarilah bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada masanya, ya. Jadi
Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan bagimu. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh memberkati bagi kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan kita semakin berpengharapan teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan ya yang mau meminta, mencari, ya mengetok, ya sampai masuk ke dalam kerajaan surganya itu, ya Allah akan membukakan pintu anugerahnya, ya itu pintu anugerah itu yaitu pintu kekekalan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surganya yang maha kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya firman Tuhan yang sungguh memberkati kepada kita pada malam hari ini. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, ya karena apa? Tuhan memelihara kehidupan kita, makan minum kita, hidup napas hidup kita ada di tangan Tuhan. Semuanya Allah akan memberkati kita dengan segala limpahnya atas kehidupan kita, ya. Kita tidak pernah mendengar bahwa ada anak-anak Tuhan mati kelaparan, ya, mati karena kemiskinan. Pasti ada cara Tuhan di dalam memelihara setiap anak-anak Tuhan. Walaupun dia hidup susah, tetapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, terkhusus anak-anak Tuhan. Ya, bisa saja Tuhan memakai burung, ya seperti Nabi Elia itu dipelihara oleh Tuhan, ya Tuhan mengirimkan burung gagak kepadanya sebagai makanannya. Jadi kita anak-anak Tuhan jangan pernah khawatir kita tidak makan hari ini, atau kita jangan pernah khawatir kita tidak mempunyai pakaian. Pasti Tuhan akan pelihara hidup kita, Tuhan jamin hidup kita. Untuk itu kita tetap bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena dialah Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa di dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya kita diberikan keselamatan kekal, ya kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan secara jasmani, rohani, ya asal kita tetap bertekun di dalam firman-Nya yang maha kudus. Kita tetap merenungkan firman itu dan melakukan kehendak Bapa Surgawi. Cari tahu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya ingin menceritakan sedikit kesaksian penglihatan saya, ya 2 kali berturut-turut, ya siang hari, ya dan malam hari. Ya saya melihat di dinding itu, ya di dinding kos ini, ya kos tempat tinggal saya ini, ya saya melihat pertama itu saya melihat, ya penglihatan saya itu ada negara Israel, ya rabi-rabi, ya rabi muka orang Israel itu, ya memakai kacamata dia, ya hidung mancung, ya dengan topi rabi, ya orang Israel dan orang Arab ini, ya bangsa Arab ini, mukanya matanya agak bulat. Kalau tidak Arab India, ya kayak mirip-mirip begitu, tapi kayak ke Arab-Arab, ya hidungnya juga tinggi, agak mancung, bulat-bulat, ya kayak Arab, ya seperti Arab, ya orang Arab. Nah di situ di tengah-tengah itu ada serigala juga. Nah bangsa Yahudi ini lagi menghadap ke arah bangsa Arab ini, orang Arab ini. Jadi ada rabi Yahudi, serigala, dan Arab. Ya sebelumnya saya melihat itu rabi Israel, serigala Cina, ini Arab, ya. Nah saya tidak ingin juga mencari tahu apa arti penglihatan itu, tetapi saya berpikir begini, ada anak-anak Tuhan yang tahu menafsirkan setiap penglihatan, anak-anak Tuhan yang mendapatkan penglihatan itu, ya. Karena tidak semua juga penglihatan saya diartikan oleh Tuhan. Ada kadang-kala saya cuma dikasih dan saya mendengar suara Roh Kudus itu berbicara, menjelaskan, ya menjelaskan seperti begini, ya. Tetapi manakala kalau saya tidak puasa, ya saya justru tidak puasa, ya. Tetapi kalau tidak puasa saya hanya mendapatkan penglihatan itu, dan saya sudah tidak mengejar apa artinya, apa arti penglihatan ini, Tuhan apa artinya. Biasa 1 hari langsung diterjemahkan, diberikan kepada saya tanpa saya sadari, anakku ini arti penglihatanmu. Tetapi pada saat ini belum ada, ya belum ada penjelasan dari sana, ya dari Roh Tuhan itu. Tetapi saya hanya diperlihatkan seperti begitu Bapak Ibu. Dinding itu tiba-tiba berubah, ya. Aneh tidak?
Itu karunia penglihatan Bapak Ibu. Saya seringkali kalau saya menyendiri juga di kamar, seringkali dinding kamar ini berubah seperti jadi nonton film ya. Saya melihat cara kerjanya setan, itu saya belum kupas. Banyak ya, banyak saya akan cerita kepada kita sekalian ya, nanti di video-video selanjutnya. Dan saya melihat kode ya untuk bangsa ini, ada monyet ya, ada seekor monyet besar ya di samping kiri begini. Monyet itu melihat kepada seekor kodok ya. Monyet itu tetap kodok ini, dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di atas kodok ini dan di samping monyet ini ada ikan besar ya, ikan batu itu, ikan batu air laut itu ya. Jadi kita tahu bersama bahwa itu hanya kode Bapak Ibu, karena di alam roh itu yang memakai kode lambang ya. Selama saya mendapatkan penglihatan, tidak ada langsung dikatakan secara nyata-nyata ini tidak, tetapi semuanya memakai lambang kode, dan kayak seperti sandi begitu ya. Kita yang mendapat karunia penglihatan ini harus memecahkan itu semuanya. Dan saya pada saat memecahkan itu, saya memecahkan kode penglihatan itu ya Bapak Ibu, saya puasa. Dulu itu sampai berhari-hari saya puasa, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kalau saya itu berpuasa ya. Saya tetap muka saya tetap seperti biasa ya, saya dandan, tidak ada yang tahu. Dan kadang-kala kalau tidak tahan itu pingsan ya Bapak Ibu. Jadi saya puasa, sementara puasa kerja ya, masak, menyapu, menimpang rumah. Jadi sementara hal itu terjadi saya lakukan ya, saya pingsan Bapak Ibu, kadang-kadang pingsan. Tetapi pada saat pingsan itu ya, seringkali saya diberikan penglihatan yang luar biasa yang saya temui di dalam kepingsanan saya ya, pada saat itu tidak sadarkan diri ya. Berapa kali juga saya, aduh sudah mati saya ini, sudah di alam lain, tetapi tidak ya, dikasih kembali ulang Bapak Ibu. Sungguh senang dan bahagia sukacitanya ya. Saya merasakan itu, tidak ada kebahagiaan selama saya hidup ya, sekitar 40 tahun di dunia ini, tidak pernah saya merasakan kebahagiaan dan sukacita ya, seperti berada di jalan sana itu, jalan supranatural spiritual itu ya Bapak Ibu, sekitar 1000-2000 kali lipat Bapak Ibu. Jadi saya telah merasakan ya kehidupan dunia ini, kenyamanan dunia ini ya, bagaimana memiliki uang, bagaimana tidak punya uang, bagaimana hidup dalam berkelebihan, berkecukupan, berkelimpahan, bagaimana hidup dalam kesusahan ya, yang serba pas-pasan. Saya sudah alami semua itu Bapak Ibu, hidup saya jadi biasa-biasa saja saya jalani itu, dan saya berkata Tuhan sangat baik ya. Pada saat saya ingin makan, saya bisa makan. Pada saat saya ingin keluar, saya bisa berjalan-jalan ya. Saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya itu hanya berkat cinta kasih Tuhan, karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Itu saya alami semuanya. Jadi kalau orang mau katakan bagaimana sudah merasakan hidup sebagai orang kaya, orang ada uang, sudah Bapak Ibu, saya sudah merasakan ya. Bagaimana hidup sebagai orang susah yang berkekurangan, serba kekurangan, saya sudah merasakan itu semua dalam pelayanan. Jadi apapun yang saya alami, apapun yang saya derita, apapun yang saya syukuri, sukacita baik duka cita saya, air mata ataupun tertawa saya bersyukur di atas semuanya, karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kode itu ya, setiap ada kode itu ya yang terjadi sebelum juga gempa Palu itu ya, dahulu itu saya melihat juga kode lambang, tapi itu langsung saya lihat itu langsung di langit, 5 binatang kode lambang ya yang muncul di kota Palu itu ya, sebelum tsunami itu. Saya kaget pada saat saya lihat di awan itu, loh kok ada monyet, ada serigala, monyet ya, yang binatang pertama itu serigala, monyet, anjing ya, panda dan yang kelima ini campuran antara panda, macan, serigala itu. Jadi kelima jenis binatang ini. Jadi di situ saya dikasih hikmat Tuhan, jikalau dalam satu kota itu muncul 5 lambang ini roh ya Bapak Ibu, di dalam alam roh itu dilihat ya, kelima lambang roh ini akan muncul, maka kota itu sudah jahat sekali ya di mata Allah itu. Ya, karena 5 lambang binatang ini ya Bapak Ibu jahat. Ya, Bapak Ibu tahu itu serigala sangat jahat Bapak Ibu. Ya, orang bisa lihat dia baik tetapi dalamnya itu jahat ya. Orang katakan serigala berbulu domba ya. Dan anjing, monyet, anjing itu kenajisan tinggi ya.
melambangkan kenajisan yang tinggi. Monyet itu pintar bakal-akal Bapak Ibu. Monyet itu loncat sana loncat sini, dia akal-akal ya. Jadi orang lihat dia baik, alim ya, di terang dia sangat alim sekali seperti malaikat, belum tentu dia di gelap itu seperti malaikat ya, dia akan berubah menjadi setan. Itu akal-akal manusia ya. Ada panda itu kalau dia bacakar garo itu sangat tajam kukunya ya sangat melukai orang lain ya. Dan binatang kelima ini campuran ya. Jadi itu alam roh. Jadi alam roh itu akan berbicara Bapak Ibu. Jadi kalau di satu kota itu keluar 5 binatang ini, maka kota itu pasti akan dimurkai oleh Allah. Turun murka Allah itu di atas kota tersebut. Jadi bersyukurlah kota kalau cuma muncul 1-2 binatang di alam roh itu, dilihat hanya 1-2, nah itu masih bersyukur, karena murka Tuhan itu akan dilepas ke kota lain ya, ke kota lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penglihatan saya ini ya, monyet, kodok dan ikan tsunami ya, ujung-ujungnya didapat oleh tsunami juga. Ikan batu itu ikan merah yang segar, lagi gode, montok ya, ikan anunya itu gode ya, maksudnya orang bilang itu baisi baisi penuh dengan daging enak dibakar ya. Yaitu ikan batu yang besar itu merah. Jadi ada monyet, ada kodok, ada ikan batu ya. Itu kita kalau orang yang mempunyai hikmat, dia akan tahu Bapak Ibu kode-kode itu, lambang itu ya. Seiring dengan waktu Tuhan akan memberitahukan kepada orang-orang atau hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk menerjemahkan penglihatan-penglihatan. Dia akan tahu Bapak Ibu, ini penglihatan dunia supranatural spiritual ya, yang saya dapati secara gratis Bapak Ibu daripada Tuhan Allah, setelah melalui berbagai macam proses yang sungguh menyakitkan ya, sampai di luar batas manusia kita. Saya ingin mati ya pada saat proses Tuhan itu berlangsung atas hidup saya. Saya tidak tahu pada saat ini kalau Tuhan itu mempunyai rencana yang sungguh indah di dalam kehidupan saya, terkhususnya saya pribadi saya, bahwa Tuhan menitipkan satu karunia yang kebanyakan orang itu ingin punyai juga ya. Kalau mereka ingin mempunyai karunia seperti saya, karunia penglihatan, itu harus melalui proses ya Bapak Ibu. Tidak mudah untuk masuk di dalam dunia alam supranatural spiritual, harus bayar harga Bapak Ibu ya. Baik itu Anda mau mengikuti setan ya, mengikuti setan bayar harga, nyawa Anda yang dia minta ya. Lolos tidak ya. Kalau sampai ilmu itu tidak bisa Anda kuasai ya, Anda bisa jadi gila di situ. Karena apa? Proses dari alam supranatural ini luar biasa dahsyat, tidak mengenal belas kasihan Bapak Ibu. Nah, baik itu Anda mau mengikuti Tuhan Allah yang Maha Kudus, ada proses Tuhan yang sungguh sakit luar biasa, itu bayar harga juga, nyawa diminta, itu nyawa. Anda berani tidak mempertaruhkan nyawa Anda untuk yang Anda yakini, imani? Anda mengikuti siapa? Hanya 2 saja, mengikuti setan atau mengikuti Allah. Allah yang mana? Allah yang hidup atau Allah yang mati? Nah, ini dipertanyakan. Ada orang yang menyangka Allahnya itu Allah benar, tetapi ternyata Allahnya itu Allah yang mati, Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Neraka Bapak Ibu ya. Kita harus pintar-pintar memilih ya, membedakan. Kita harus pintar-pintar mengamati ini jalan kebenaran yang lurus ini di mana, menuju apa? Dia menuju surga atau menuju api ya, melewati api neraka atau langsung ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hanya 2 pilihan dikasih kepada kita manusia, kita mengikuti Allah atau iblis ya. Inilah renungan saya secara pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semangat melayani Tuhan, semangat menyembah Tuhan di dalam Tuhan, dan selalu tersenyum, karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, amin.